salawat burdah. Syair yang mereka anggap juga salawat. Ini parah sekali kesyirikannya. Al-Busiri, penulis syair burdah, sekaligus mereka sebut salawat burdah, berkata, Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak, inda huduthil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Subhanallah. Ini lebih parah sebenarnya daripada sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah pun sudah nggak dipakai sama dia. Karena dia katakan, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bukan lagi kepada Allah. Kalau dia mengatakan, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu dan kepada Allah, itu syirik. Sekarang Allah malah sudah nggak dipakai. Kemudian dia juga mengatakan, wa inna min judika dunya wa darrataha, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya, di antara anugerahmu, dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki, ilmu tentang Al-Lauhul Mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia katakan, Nabi SAW yang menganugerahkan dunia dan akhirat kepada para hamba. Padahal Allah menegaskan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Surat Al-Lail ayat ke-13. Lalu dia mensifatkan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, mengetahui catatan takdir yang ada di Allahul Mahfuz. Padahal Allah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan jemaah sekalian, di salawat burdah ini juga ada pensifatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak tepat. Salawat burdah itu awalnya adalah Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini seringkali mereka buat nyanyian-nyanyian. Artinya apa? Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam terus-menerus selama-lamanya kepada habibika, habibmu, kecintaanmu, sebaik-baik makhluk seluruhnya. Kalimat habibika, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibmu ya Allah. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, ini kurang tepat untuk disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pensifatan kepada beliau lebih tinggi daripada Habib, yaitu Khalil. Khalil itu tingkat kecintaannya lebih tinggi daripada Habib. Dan sifat Nabi SAW yang disifatkan Allah bukan Habib, tapi Khalil. Di antaranya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalilah kama ittakhadha Ibrahima khalilah." Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi, dari seluruh para hamba, hanya dua hamba yang tingkatannya sampai khalil, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua nabi ini yang paling tinggi tingkatannya. Bukan Habib, tapi khalil. Jadi, tidak tepat kalau menyebut Nabi SAW Habib. Iya. Oleh karena itu, Nabi tidak boleh menjadikan makhluk sebagai khalil, cukup sebagai habib saja. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalilah." Andaikan boleh aku jadikan dari umatku seorang khalil, maka orangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tidak boleh. Jadi khalil itu kecintaan yang tertinggi, maka kita sebagai hamba yang paling kita cintai hanya boleh Allah Subhanahu wa taala.